Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa, jangan mau dibodohin, dibohongin, ditipu, direkayasa adu domba. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, karena dengan mengklik tombol subscribe, bukti bahwa Anda tidak mau dibodohin, dibohongin. Saya orang bodoh, tapi tak mau dibodohin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara atau channel Perjalanan Abu Siri. Kali ini posisi kita masih di rumah. Sebentar lagi kita mau keluar, mau cari-cari tempat untuk acara live kita. Cuma sebelum itu kita mau Abu Siri ini mau ada yang mau diceritakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat yang dimuliakan oleh Allah ya. Saya ingin berbagi cerita buat rekan, teman, sahabat, saudara batin saya ya. Ceritanya sedikit aja nih. Diceritakan ini di sebuah kolam itu ada 3 ikan yang hidup lah. Jadi di kolam itu ada 3 yang hidup, yang satu ikan itu pintar, yang kedua setengah pintar, ikan yang ketiga bodoh, gitu kan. Jadi di kolam itu hidup 3, yaitu satu ikan yang pintar, 2 ikan yang setengah pintar, 3 yang bodoh ya. Satu ketika kolam itu mau ditangkap sama apa yang suka itu Jala. yang menjala gitu. Karena yang si ikan ini yang pintar itu udah pengalaman dengan cerita-ceritanya, dengan hidup-hidupnya, dia sangat pintar. Dia cepat-cepat aja ambil strategi, dia mengeluarkan tenaganya, langsung dia loncat tepat di kakinya penjala. Karena dia pintar, dia kayak orang mati, jadi menahan nafas. Aneh kan, penjala itu karena tahu dia seperti mati, lalu dimasukin lagi ke kolam ya. Yang setengah pintar ini itu kan, setengah pintar ini ngambil pelajaran gimana kamu bisa selamat itu dari penjala itu. Dia bilang ya gampang, pura-pura mati aja ya. Ikan yang setengah pintar itu melaksanakan sama juga, dia loncat ya. Si penjaring ini jadi kaget, kok ini pada loncat-loncat semua gitu ya. Tapi dia lupa yang setengah pintar ini tahan nafas, dimasukin penjala ini di kakinya tuh. Ikan itu ini masih hidup katanya, dimasukin ke kantong tempat ikan. Sambil keheran-heranan si penjala itu sambil lupa tuh ya, lupa menutup pintu Tempat ikannya itu ya. Itu kan sampai ikan ya, konak namanya. Kalau di sana namanya korang, tempat ikan yang dari Korang, dari anyaman benang atau bambu. Koran gitu kan. Sampai terheran-heran, tapi karena si setengah pintar itu berusaha ya, berjuang berontak-ontak, karena itunya terluka, bisa keluar lagi, tinggal masuk ke air lagi. Dia yang 2 ini terus menjala, yang 2 ini aman nih, karena dia langsung sambil dia umpat. Yang setengah pintar sama yang pintar ini cerita ya, yang bodoh ini mau ngambil pelajaran ya, dinasihati nih si ikan yang bodoh tuh sama yang 2. Pengalaman yang satu tadi pura-pura mati, karena yang setengah pintar ini tidak tahu harusnya mau menahan nafas, ini enggak, ditangkap kan, tapi karena berontak-ontak. Karena si bodoh ini dinasihati, saking bodohnya hampir berulang kali
dinasihatin ya, masih belum ngerti juga. Udah 2 kali cerita pengalaman 2 ini, si pintar sama yang setengah pintar, lalu dia ngerti. Dia juga loncat tuh orang, kan? Sama, karena si penjaring ini, jala ikan ini udah nggak bos pikir ini mati atau hidup, masukin aja bro, sambil dia menjalan-jalan, sedangkan nggak kena lagi karena yang 2 ini pintar sama yang setengah pintar ini udah aman, tidak bisa dijalanin. Setelah itu dia bawa sambil menjalan, ditutup tuh tempat ikannya itu. Sampai itu di jalan-jalan udah aman, nggak bisa dapat tuh, sehingga diambil. Saya diambil, bawa itu tempat ikannya, sambil dibawa dia dalam hatinya sambil dilihat, ternyata ikannya lagi nggak bernapas lah, nggak tahu mati atau gimana. Dalam hatinya ya udahlah, saya bawa aja buat makanan ikan. Apa tuh hikmahnya ya dari cerita itu? Jangan ngikutin gaya orang gitu, apa jangan ngikutin yang udah terjadi, karena cerita orang pasti beda-beda kan, kisah orang. Terus bang? Kalau saya mah dari cerita Pak Bu, kalau ikan yang pintar sama ikan yang setengah pintar, ya bagi yang ikan yang bodoh ya. Saya Yang bodoh kan dimakan, dibawa. Bawa mati ya. Kalau yang pinter kan dilepas, karena dia loncat pura-pura mati, akhirnya dilepas sama yang jalan. Kalau yang setengah pinter loncat juga, tapi kan nggak tahan nafas, Lupa. itu karena nggak dikasih tahu kan sama yang ikan pinter itu. Pura-pura mati itu apa nggak ngerti kan? Pura-pura matinya itu nggak tahan nafas, udah loncat ke kakinya penjala, tapi nggak tahan nafas sehingga si penjala pikir ini masih segar ikannya, agar masukin ke tempat ikan. Cuman beruntung karena tempat ikannya tutupnya nggak ditutup, sehingga dia bisa loncat lagi, bisa masuk ke air lagi. Cuman yang ketiga ini udah ngambil pelajaran dari yang pertama kedua, ternyata malah kurang beruntung, karena si penjala pikir masa bodoh lah, mau hidup kayak mati yang penting dapat ikan, sehingga malah Mau mengikuti nasihat yang pertama yang kedua, malah saking bodohnya kita dibawa terus lah, malah diambil. ambil dan mati ya, dikasih ikannya. Nah, ini rekan teman saya juga belum ngerti ya, semoga rekan bisa ngambil hikmahnya. Coba di komen ya, pendapat rekan teman yang ada di rumah gitu kan, yang nonton ini komennya apa. Yang kedua nih ceritanya, sekampung itu pada buta. Buta, diutuslah 3 orang yang buta ya, suruh nengok keadaan gajah orang. Gajah itu, orang yang buta itu penasaran rupanya gajah itu kayak apa, bentuk gajah itu kayak apa. Nah, diutuslah dari kampung, semuanya buta orang kampung itu. Yang satu itu meraba kupingnya, kalau kira-kira dia dengan kebutaannya bilangnya apa? Ya, bilang lebar. Lebar ya, kayak karpet ya. Nah, yang kedua itu megang megang apa ininya, Belalai. belalainya, kira-kira ucapannya apa? Panjang. Panjang lah, suka ngamuk gitu ya. Yang ketiga orang yang buta itu megang kakinya, kira-kira pegangnya apa? Kalau kakinya apa ya, tegap, berdiri, apa bulat, apa panjang juga kali ya. tikungan lah bahasanya. Ceritanya yang 3 itu sudah meraba masing-masing ya. Lalu dia pulang ke tempat kampung butanya, ditanya diburu. Ceritanya yang tadi apa Pak? Yang satu cerita tentang kupingnya, yang kedua tentang belalainya, yang ketiga tentang
kira-kira menurut Pak Rahmat yang benar yang mana? Ya tiga-tiganya benar. Benar. Terus yang diperbutkan itu kan kebenaran itu satu kan, diperbutkan semua. Nah, berarti inti dasarnya apa? Ya inti dasarnya kalau saya lihat kenapa kan dia kan sebagian merabanya, tidak menyeluruh gitu. Kalau misalkan tiga-tiganya menyeluruh ya pasti kesaksian keterangan pas ditanya ya sama menyeluruh juga. Cuma karena yang satu cuma pegang kupingnya sehingga ceritanya dia cuma bahwa gajah itu kupingnya lebar. lebar, lebar, tipis. Ya betul. Yang kedua ditanya, oh gajah itu misalkan panjang, ya betul juga karena yang dipegang belalainya. Lalu itu ketiga juga bilang ini kalau belalai itu bukannya panjang melentur tapi kaku keras gitu karena kakinya kan panjang juga gemuk dan keras. Ya betul juga, tapi kan akibatnya apa? Pasti tiga orang itu akan berdebat. Saya kan pegang sendiri bahwa ini begini. Dia pun sama punya keyakinan pendapat yang yakin yang benar juga. Nah, cuman kan mereka bertiga itu tidak keseluruhan memegangnya. Nah, begitu ya. Mungkin kurang kali ya. Ya luar biasa nih Pak Rahmat, kalau pendapat Bang gimana? Benarnya di mana, salahnya di mana? Selain itu yang dibicarakan Pak itu kampung buka ya. Yang diperintahkan suruh menengok gajah yang sedang sakit. Oh, nggak sakit pokoknya Gajah. Jadi saat tiga buta ini yang dibilang Pak Rahmat hanya menengok aja. Berarti yang Pak Rahmat bilang tadi kuping, belalai sama kaki itu memang benar semua. Tapi yang dibedakan itu bentuk keseluruhan benarnya itu. Jadi ada keseluruhan. Kalau gajah itu memang ada kupingnya, memang ada belalainya, memang ada kakinya. Tapi yang ada yang ketinggalan itu ya kalau diketahui semua pasti ada namanya itu gading atau buntutnya, bentuk besar apa enggaknya. Jadi intinya itu dari semuanya itu pendapatannya itu yang sebenarnya itu nggak salah, tapi yang sebenarnya ya gajah itu besar tapi ada belalainya, ada kupingnya, ada gadingnya gitu doang. Mungkin ada kekurangan sedikit aja gitu karena ketidaksempurnaan seorang yang kamu buta itu yang diceritakan oleh Pak tadi gitu. Sekian. Ada tambahan? Ya pokoknya intinya dia tidak ini, mereka yang bertiga itu mendeteksinya atau merabanya nggak sempurna gitu, nggak menyeluruh, nggak sempurna. Katanya kalau beragama juga harus menyeluruh gitu kan, jangan sebelahnya. Sedangkan gajah kan detailnya banyak, ada perutnya, ada buntut, ada segala macam lah. Nah itu pasti itu pun hanya bagian luar, belum bagian dalam. Jadi saya pernah dengar cerita semacam ini berkaitan dengan orang yang beragama. Kalau orang yang beragama misalkan hanya mengambil poin Meraba ya. kakinya aja, pasti dia cerita tentang oh begini agama itu. Kalau dia hanya memegang perutnya, oh agama itu begini ya. Kalau hanya memegang kepalanya, ya agama itu begini. Tapi pendapat-pendapat itu yang nggak bisa disalahkan karena itulah keterbatasan dari mereka yang dapat gitu, yang dia mereka peroleh. Tapi bagi orang yang udah paham, ngerti, udah tingkat menyeluruh, ya pasti tahu oh dia cerita gajah hanya sebatas kepala misalkan, ya orang itu paham oh berarti tingkatan pengetahuan dia itu cuma sebatas itu gitu. Terus ada juga orang cerita tentang agama atau tentang gajah tadi hanya bagian kaki, dia dengan detail-detailnya, dengan sejelas-jelasnya. Ya orang yang paham gajah keseluruhan, oh ya itu memang benar gajah, tapi belum sempurna gajah itu seperti itu. Nah, karena gajah kakinya pun ada 4, perutnya besar gitu. Kayak itu mah
ya apa sih pandangan saya nggak tahu ya, yang nanti apa jawaban. teman-teman yang nonton video ini mungkin lebih paham lah, lebih tahu. Kalau saya kan cuma sekilas dengar-dengar di jalan gitu, jadi belum paham sebenarnya. Dari saya sebagai orang buta, yang buta segalanya bodoh gitu kan, dapat informasi dari orang yang buta juga, yang sudah makna arti bukti sudah membuktikannya. Itu banyak hikmahnya yang harus dipelajari. Tapi sebagai saya orang buta yang tidak tahu, yang pertama saya harus lakukan adalah melek dulu, melek matanya, lalu dia berangkat menuju gajah, dan dia akan lihat dan dia akan raba keseluruhan, sehingga keyakinannya sangat yakin, tidak diraba-raba. Jadi apa hikmahnya dari cerita ini? Kebenaran itu satu dari ya, direbutkan semua orang merasa benar. Karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari saya ya, dua ciri wali, yang pertama ramah, yang kedua tidak pemarah ya. Dari saya sekian dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya, karena saya tempatnya bodoh pokoknya timbalan. Cuman sama Pak Rahmat, kalau orang itu ya sudah curiga terus apa Nyalakan. apa tuh, kalau Pak Rahmat yang datang ke suatu orang yang dianggap Pak Rahmat bisa mendapatkan hikmah juga atau pelajaran. Terus yang reaksinya Pak Rahmat itu tadi dia pemarah atau apa, ramah apa gimana, yang didapatkan sama Pak Rahmat itu nggak kenyamanan hati gimana? Ya kalau saya sering kan lihat apa ya, orang-orang yang berilmu atau berapa tuh, yang punya pemahaman lebih lah dari saya gitu. Saya sering mendapati, tapi nggak semua orang sih, cuman kadang-kadang ada kita bertamu ke suatu tempat tapi pandangan orang itu udah curiga atau negatif terhadap kita gitu, seolah-olah, apalagi ada yang bilang wah itu niatnya jelek gitu loh Pak, makanya nggak diterima dengan baik, atau nggak disambut dengan baik itu karena niatnya jelek katanya. Padahal kalau kita perjalanan itu dari satu tempat ke tempat lain itu kan perlu waktu, biaya, pengorbanan dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau orang niat jelek ngapain dari terang-terangan gitu kan. Sedangkan kita kan kalau datang itu ke tempat orang ya dari depan, dari pintu, kita apa? Kita itu ya pokoknya niatnya bersilaturahmi lah, silaturahim gitu. Tapi banyak orang yang komen tuh lebih pinter gitu, wah itu niatnya jelek gitu, soalnya udah lebih tahu hati orang gitu. Saya pernah dengar gitu ya, atau ini benar apa enggak, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati manusia itu nggak bisa tahu kecuali dirinya dan Tuhannya atau malaikat atau yang lain-lain lah gitu. Tapi kalau sama manusia biasanya agak sulit. Tapi banyak orang yang udah tahu niatan orang datang ke tempat tertentu gitu. Ya cuman nggak semua orang sih yang seperti itu. Jadi banyak juga yang paham, ngerti, bahkan saat kita berkunjung atau datang orang baru ya, itu dia menerima kita dengan sangat baik dan penuh kelonggaran dan keleluasaan, sehingga ya biasanya orang itu baru pertama pun sudah nawarin nginep misalkan gitu, nawarin tempat, nawarin nginep dengan tanpa dia risih, tanpa dia merasa terancam, tanpa rasa curiga, rasa khawatir atau cemas gitu. Karena mungkin dia juga bisa merasakan aura dari apa yang kita niatkan gitu. Karena kita niatnya cuma silaturahim. Kenapa silaturahim? Ya karena mungkin orang itu memiliki banyak kelebihan daripada kita yang awam.
Dari mana kita tahu kelebihannya? Biasa kan kita kalau berkunjung ke suatu tempat orang yang kita kunjungi, kita lihat di channel YouTube ya, karena zaman sekarang kan udah canggih, kita bisa lihat informasi dari YouTube, pelajaran-pelajaran atau informasi pengetahuan berbagai macam ya, khususnya di sini di bidang spiritual lah gitu. Nah, begitu kita sudah menyimak, menonton dan mempelajari lah sedikit, kita biasanya ke mengunjungi orang tersebut gitu. Sudah banyak ya yang kita kunjungi, cuman baru beberapa yang kita rekam atau abadikan karena kita baru paham, baru tahu lah kalau ternyata kita bisa nyimpan video itu di YouTube dengan kapasitas yang tidak terbatas. Kalau kita nyimpan dulu, saya sering nyimpan video perjalanan Abu Siri ini kan di memori ya, ternyata memori itu ada kapasitas yang terbatas. Udah gitu kalau handphone kita hilang atau memori yang rusak, gambar atau video yang kita simpan itu ikut hilang. Nah makanya semenjak kurang lebih hampir setahun ini perjalanan Abu Siri ini saya rekam terus saya masukin ke dalam YouTube. Tapi kan komen-komen orang kan macam-macam di situ ya, katanya ya segala macam lah, itu wajar, tapi kita tetap apapun komennya kita terima dengan senang hati karena memang itu sudah bagian dari perkembangan di YouTube gitu. Begitu ya Abu ya. Nah, pokoknya kebenaran itu satu, dirutin semua orang yang merasa benar. Jadi pokoknya kita terus berjuang mencari, karena kita bodoh ya harus bertanya, karena kalau tidak bertanya sesat di jalan ya. Cuman samarkan teman itu ciri wali, jangan banyak-banyak. Yang pertama itu ramah, yang kedua tidak marah gitu ya. Yang selanjutnya dia kehati-hatian atau apa, kalau salah harus kalau pun niatnya benar ya harus dibenerin, tapi kalau niatnya salah dia dibenerin ya. Sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Ya sekian perbincangan kali ini. Jangan lupa ya subscribe itu yang tulisannya merah, karena kenapa? Karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.